Raja yang terkenal sebagai raja yang bijak, namun memiliki satu kelemahan besar, cintanya yang membabi buta kepada Permaisuri Zubaidah, seorang wanita yang terkenal cantik, namun juga terkenal akan sifat sokayanya dan keangkuhannya terhadap rakyat kecil. Permaisuri Zubaidah senang memamerkan kekayaannya. Ia mengenakan permata sebesar telur burung unta di setiap jarinya, memelihara burung merak di kamarnya, dan setiap pagi sarapan dengan madu dari lebah emas yang katanya hanya ditemukan di gunung langit. Ia tidak segan menyuruh para pelayan kerajaan untuk membersihkan lantai istana dengan kain sutra, dan pernah memerintahkan seorang petani tua untuk menjual tanahnya hanya agar taman istana bisa diperluas. Rakyat sudah lama gerah, tetapi siapa yang berani protes? Para menteri pun diam membisu, sebagian karena takut, sebagian lagi karena sudah terlibat dalam pusaran korupsi yang dilakukan bersama permaisuri. Dan seperti biasa, jika kerajaan sedang bingung, maka hanya satu orang yang bisa diandalkan, Abu Nawas. Suatu hari, Raja Jalaluddin mengadakan jamuan besar untuk memperingati ulang tahun permaisuri. Ia mengundang seluruh petinggi kerajaan, para saudagar, bangsawan, dan tentu saja Abu Nawas. Abu Nawas hadir dengan pakaian compang-camping yang disengaja. Di lehernya tergantung kaleng kosong, dan di kakinya hanya ada sandal jepit dari jerami. Astagfirullah. Abu Nawas, apakah engkau tidak tahu ini pesta ulang tahun permaisuri? Mengapa berpakaian seperti pengemis pasar? Bentak kepala pengawal istana. Abu Nawas tersenyum. Justru aku menghormati permaisuri dengan jujur. Bukankah pesta ini untuk merayakan kekayaan beliau? Maka biarlah aku mewakili rakyat yang miskin agar permaisuri tahu betapa kayanya dirinya. Raja Jalaluddin tertawa, tetapi permaisuri Zubaidah tampak kesal. Ia merasa Abu Nawas merendahkannya di depan para tamu. Malam itu, setelah pesta, Raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Wahai Abu Nawas, aku tahu engkau tidak pernah bicara tanpa makna. Katakanlah, apakah engkau sedang mengkritik permaisuri? Abu Nawas mengelus janggutnya. Tuanku Raja, izinkan hamba menjawab dengan sebuah tantangan. Katakan, tantangan apa itu? Izinkan hamba menjadi rakyat selama 30 hari dan hidup dari apa yang diberikan istana kepada rakyat. Jika dalam waktu itu hamba tidak bisa hidup layak, maka itu pertanda istana tak tahu apa arti sejahtera. Raja yang tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas menyetujui. Dan dimulailah petualangan Abu Nawas. Ia tinggal di desa paling miskin, berbagi bubur encer dengan seorang janda tua, tidur di lantai tanah, dan setiap hari melihat anak-anak kelaparan. Petani mengeluh karena pajak yang tinggi, dan para pejabat yang menuntut upeti demi menyenangkan permaisuri. Selama itu pula Abu Nawas diam-diam mencatat semua praktik korupsi para menteri. Ia menyamar sebagai penjual kain, penggembala kambing, bahkan pernah menjadi tukang cuci kaki di pasar kerajaan. Ia mencatat siapa saja yang menyuap, siapa yang menerima, berapa besar uang yang masuk ke kantong para menteri, dan kemana uang itu dibawa. Tiba waktunya 30 hari selesai. Abu Nawas kembali ke istana. Tapi bukan kembali sebagai rakyat biasa. Ia datang dengan membawa rombongan warga desa. Mereka membawa bukti, kwitansi palsu, catatan pajak palsu, hingga dokumen pembelian fiktif untuk istana. Tuanku Raja, izinkan rakyat bersuara, seru Abu Nawas. Raja, yang mulai sadar ada yang tidak beres, mempersilakan. Abu Nawas berdiri di tengah aula megah istana. Tuanku, selama 30 hari, hamba hidup sebagai rakyat. Hamba kelaparan, kedinginan, dan menyaksikan sendiri bagaimana sebagian besar rakyatmu tak sanggup membeli roti, sementara istana mengadakan pesta mewah untuk seekor merak yang sakit flu. Permaisuri Zubaidah berdiri dengan marah. Ini penghinaan. Siapa yang berani memfitnah? Abu Nawas menunduk. Permaisuri, hamba tidak memfitnah. Ini semua buktinya.
Di sini ada catatan bahwa dana pembangunan masjid rakyat justru digunakan untuk membeli cermin emas untuk ruang rias permaisuri. Tiba-tiba suasana hening. Raja Jalaluddin berdiri. Benarkah ini semua? Abu Nawas menunjuk satu persatu para menteri. Mereka mencoba membela diri, tetapi bukti tak terbantahkan. Raja lalu melakukan sidang besar. Dalam sidang itu, hampir setengah menteri kerajaan dipecat. Harta kekayaan istana dikurangi dan digunakan untuk membangun irigasi, sekolah, dan rumah sakit untuk rakyat. Permaisuri Zubaidah pun diperingatkan keras. Sebagai bentuk tobatnya, ia diminta oleh raja untuk hidup sederhana selama 40 hari dan mengunjungi desa-desa bersama Abu Nawas. Dan betapa ajaibnya, permaisuri yang dulu hanya mengenal sutra dan emas, mulai mengenal cinta rakyat. Ia melihat anak-anak desa menyambutnya dengan senyum meski tanpa alas kaki. Ia mulai menulis puisi tentang kehidupan, dan akhirnya menjadi salah satu penyair istana. Kerajaan pun berubah. Abu Nawas, ia kembali ke rumah sederhananya. Tapi setiap malam, kisahnya diceritakan dari satu kedai teh ke kedai lainnya. Dan namanya menjadi legenda. Karena di dunia yang penuh tipu daya, selalu ada satu orang kocak dan bijaksana yang mampu mengungkap kebenaran lewat tawa. Warga mulai saling iri. Tukang roti iri pada tukang buah karena pembelinya lebih banyak. Tukang buah iri pada tukang roti karena punya oven yang berkilau. Petani iri pada unta tetangganya karena punya pelana berbordir emas. Bahkan seekor ayam iri pada kucing karena kucing bisa tidur siang di pangkuan putri raja. Setiap pagi, Abu Nawas mendengar keluhan seperti, "Mengapa dia lebih kaya dari aku padahal aku lebih banyak berkeringat? Mengapa rumah dia ramai sedangkan aku sepi, padahal aku lebih ganteng?" Penyakit, hati cemburu yang membatu, menyebar cepat. Di tengah wabah ini, datanglah Ratu Mawar, istri dari Raja Negeri Bunga Berduri. Ia terkenal dengan kecantikannya yang mampu membuat kupu-kupu mabuk dan pohon berdansa. Ia mengirim surat kepada raja. "Aku ingin belajar kebijaksanaan dari Abu Nawas, dan hanya ingin dia yang mengajariku secara pribadi." Raja cemburu, karena dulu diam-diam ia juga terpikat Ratu Mawar saat konferensi internasional Raja-Raja Tampan. Namun ia menyembunyikan cemburunya. Ia justru mengirim Abu Nawas ke negeri Bunga Berduri, tanpa tahu, ini jebakan dari Ratu Mawar. Sesampainya di istana Ratu Mawar, Abu Nawas dijamu bak raja. Diberi kamar emas, taman pribadi, dan pelayan yang semuanya bisa bernyanyi. Ratu Mawar tampil dengan gaun kelopak mawar hidup dan berkata, "Wahai Abu Nawas, ajariku kebijaksanaan. Dan juga, bagaimana caranya mencintai tanpa ditolak." Abu Nawas mulai curiga. Ratu ini tidak sedang ingin belajar. Ia sedang menjebak. Malam harinya, Abu Nawas pura-pura sakit gigi, lalu menyamar menjadi pelayan kebun. Ia menyelinap dan mendengar percakapan ratu dengan para menterinya. "Jika aku bisa memikat Abu Nawas, maka suamiku akan mengira aku lebih bijak darinya. Maka aku bisa minta istana tambahan." Abu Nawas tertawa dalam hati. Cinta bukan alat untuk politik, wahai ratu yang mabuk kemegahan. Keesokan harinya, Abu Nawas memanggil seluruh rakyat dan mengumumkan, Ratu Mawar akan menikah dengan Abu Nawas. Tapi versi palsu. Dari belakang panggung muncul seekor kambing yang memakai jubah dan sorban, mirip Abu Nawas. Rakyat tertawa histeris. Ratu Mawar murka. "Apa maksudmu ini?" "Mudah," jawab Abu Nawas. "Jika kau mencintai kebijaksanaan, kau akan mencintai siapapun yang memegangnya, bahkan seekor kambing. Tapi jika kau hanya mencintai nama, maka hatimu sedang menipu dirimu sendiri." Ratu terdiam. Esoknya, Abu Nawas pulang dengan hadiah 77 pot bunga dan satu kambing yang kini bernama Abu Nawas palsu. Bab 19.
Raja yang tersenyum licik teka-teki terbaru, bawa langit ke istana. Begitu Abu Nawas tiba, Raja menyambut dengan tepuk tangan. Tapi senyumnya penuh jebakan. Kau berhasil lolos dari jerat cinta. Kini buktikan cinta pada rajamu. Bagaimana caranya? Tanya Abu Nawas waspada. Bawa langit ke dalam istana. Sekarang juga. Abu Nawas diam, lalu menatap langit. Ia meminta kain putih besar, dan memanggil semua pelukis istana. Dalam satu malam, mereka melukis langit malam dengan bintang dan awan, lalu menggantungkannya di langit-langit istana. Pagi harinya, saat raja membuka matanya. Apa ini? Tuanku, itu langit yang saya bawa, lengkap dengan bintang. Dan tak butuh pasukan, hanya seni dan pemahaman. Raja tertawa terbahak. Sungguh, kau membuatku jatuh cinta setiap hari, wahai Abu Nawas. Melihat negeri mulai dipenuhi rasa iri, cemburu, dan cinta palsu, Abu Nawas mendirikan Madrasah Hati Nurani dengan 3 pelajaran utama. Belajar bahagia melihat orang lain bahagia. Belajar menolak godaan memamerkan segalanya. Belajar tertawa untuk diri sendiri, bukan untuk mengolok. Rakyat berubah. Si tukang roti mulai memberi roti gratis tiap Jumat. Si ayam dan kucing kini duduk berdampingan, membahas politik kerajaan. Ratu Mawar membuka sekolah puisi dan menikah lagi dengan seorang petani pujangga. Dan raja? Ia diam-diam belajar melukis langit dari pelukis istana. Sementara Abu Nawas, ia duduk di balkon rumahnya, minum teh, sambil berkata, ternyata, penyakit terbesar bukan di mulut, bukan di kaki, tapi di hati yang tak pernah bersyukur. Dan di kejauhan, terdengar suara tawa. Suatu siang, raja tiba-tiba berteriak dari balkon istananya, "Wahai Abu Nawas, datanglah segera, sebelum angin sore pergi." Dengan napas ngos-ngosan karena sedang makan kurma goreng, Abu Nawas pun datang. "Apa gerangan, tuanku? Hari ini aku ingin engkau menangkap angin sore dan simpan dalam botol. Bawa ke hadapanku, utuh dan tidak berkurang setitik pun." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu, ini bukan perintah, ini ujian kemustahilan. Abu Nawas mengembara ke bukit, membawa botol dari kaca. Di sana ia berdiri dan berkata, "Wahai angin sore, kau bebas dan tak terlihat, tapi kini aku minta kau tinggal sejenak dalam botol ini." Lalu ia menutup botol dan membawanya ke istana. "Ini, tuanku, angin sore telah kupenjara." Raja membuka botol. Tak ada apa-apa. "Justru itulah, tuanku. Itulah angin, hadir tanpa rupa, seperti cinta hamba pada tuanku, ada walau tak terlihat." Raja meneteskan air mata. "Kau benar-benar gila dan jenius dalam satu tubuh." Satu desa bernama Desa Terserah, dihuni 100 wanita yang semuanya janda. Mereka menolak untuk menikah kembali. Mengapa? Karena setiap mantan suami mereka dulu lebih doyan kambing, emas, atau tidur daripada ngobrol dengan istrinya. Para janda ini membuat peraturan. Tak ada pria boleh masuk ke desa tanpa diuji dengan 3 pertanyaan hati. Para pria ketakutan. Raja memanggil Abu Nawas. "Tolong damaikan desa para janda. Kalau tidak, mereka akan mendeklarasikan kemerdekaan dan bikin kerajaan tandingan bernama Negeri Para Mantan." Itu bahaya besar. Abu Nawas menyamar menjadi duda Sadik bin Ompong dan masuk ke desa janda. 3 pertanyaan yang diajukan oleh kepala janda. Apakah wanita hanya layak di dapur? Jika kau punya emas, istri, dan kambing, siapa yang kau pilih duluan saat semua hilang? Jika istrimu cerewet, apa yang kau lakukan? Jawaban Abu Nawas, wanita tak hanya layak di dapur. Mereka layak di tahta, di taman puisi, bahkan di hati raja. Aku pilih istri.
Sebab emas dan kambing bisa dicari, tapi istri bijak tak bisa dipesan lewat pasar. Kalau istri cerewet, aku akan tulis semua omelannya dan terbitkan jadi buku bestseller. Semua janda tertawa, bahkan sampai tersedak. Mereka sepakat, pria ini boleh tinggal. Tapi Abu Nawas membuka penyamarannya. Aku bukan duda, aku Abu Nawas. Tapi izinkan aku jadi sahabatmu, bukan suamimu. Dan sejak itu, desa para janda berubah jadi pusat kebijaksanaan wanita. Mereka mendirikan madrasah khusus, akademi mantan bahagia. Raja makin terinspirasi bikin permintaan absurd. Wahai Abu Nawas, aku ingin laut, tapi bukan di mana-mana. Aku mau laut di tengah gurun pasir. Semua penasihat kerajaan mengeluh. Tak ada air, tak ada sungai, tak ada logika. Tapi Abu Nawas hanya berkata, tentu, tuanku, tapi aku punya 2 syarat. Jangan beri batasan waktu. Jangan larang aku membawa air dari hati rakyat. Raja setuju. Abu Nawas lalu menyebarkan pengumuman. Wahai rakyat, mari kita buat laut yang bukan dari air, tapi dari kebaikan dan kasih. Setiap orang yang melakukan satu perbuatan baik, menyedekah, membantu, memaafkan, diberi sebutir air ilusi. Dalam 40 hari, air-air hati itu dikumpulkan dalam lembah. Lalu, pada hari ke-41, hujan turun. Deras. Lembah penuh air. Dan ketika matahari menyinari, muncullah pelangi dan ikan-ikan kecil entah dari mana. Raja melihatnya dan meneteskan air mata. Kau buat laut bukan dari air, tapi dari akhlak. Abu Nawas menjawab, kadang laut tak perlu asin. Cukup dalam, dan mengajarkan kita berenang dalam kebajikan. Raja membuka kelas, logika ajaib ala Abu Nawas. Rakyat lebih suka bertanya daripada menghakimi. Dan setiap malam, Abu Nawas duduk di bawah bintang-bintang, membaca surat dari para anak muda. Abu Nawas, ajari kami cara menertawakan dunia tanpa melukai siapapun. Ia hanya menjawab satu kalimat. Mulailah dengan mencintai kebodohanmu sendiri, maka dunia akan malu pada kesombongannya. Suatu pagi, rakyat desa terpencil datang berlarian ke istana. Tuanku, kami diserang penyakit aneh. Raja bertanya, apa gejalanya? Semua orang tiba-tiba bicara jujur tanpa sensor. Bahkan ibu mertua memuji menantu. Dan para politikus tidak bisa bohong lagi. Raja terkejut. Ini bukan penyakit. Ini revolusi. Tapi si kepala tabib kerajaan gemetar dan menunjukkan hasil riset. Penyakit ini muncul dari tanah yang pernah dikutuk oleh tukang fitnah. Siapapun yang meminum airnya akan kehilangan kemampuan berbohong. Raja panik, karena dia sendiri suka melebih-lebihkan prestasinya di depan rakyat. Maka dia berkata, Abu Nawas, obati penyakit ini segera, atau aku akan nyatakan engkau sebagai biang kejujuran yang merusak sistem. Abu Nawas tahu, bukan penyakitnya yang gila, tapi sistemnya yang sudah biasa dengan kebohongan sebagai kebajikan. Ia membuat racikan khusus dari daun malu-malu, air mata badut tua, abu dari kertas janji kampanye. Dan ia katakan, minumlah ini jika kau ingin belajar diam, bukan berbohong. Karena kebenaran tak harus selalu diucapkan keras. Terkadang cukup disimpan sampai dunia siap mendengarnya. Rakyat minum, dan mereka pun bisa memilih kapan bicara, kapan menahan. Raja makin penasaran. Abu Nawas, semua orang pernah mimpi ke bulan. Tapi aku tidak mau itu. Aku ingin pergi ke langit ke-8, yang belum pernah dijejak siapapun. Langit ke-7 saja milik para nabi, tuanku. Lalu langit ke-8 itu milik siapa? Aku ingin membuktikan
bahwa raja pun bisa mengalahkan bata spiritual. Raja pun menyuruh Abu Nawas membuatkan tangga ke langit. Abu Nawas pergi ke bukit, mengumpulkan 100 anak yatim, 50 janda, dan 70 orang miskin. Ia ajak mereka membaca doa, satu persatu, sambil meletakkan satu batu kecil. Batu-batu itu tersusun seperti anak tangga. Setelah 7 hari, muncullah tangga tak terlihat. Abu Nawas bawa raja ke sana dan berkata, "Tuanku, langit ke-8 tak perlu didaki." Ia didatangi bila hati menjadi ringan oleh doa dan lapang oleh kasih. Raja naik satu anak tangga, dan ia tersenyum. "Aku tidak naik ke langit, tapi hatiku kini melayang di antara harapan dan damai." Engkau benar lagi, Abu Nawas. Tiba-tiba, di tengah semua ketenangan, istri Abu Nawas datang kembali. Tapi kini ia bukan sekadar istri, melainkan menjadi penasehat wanita kerajaan. Dan ia membawa kabar, "Raja, engkau tak bisa terus-menerus menguji Abu Nawas tanpa akhir. Kini giliran aku yang menguji kalian berdua." Raja dan Abu Nawas saling berpandangan. Ujian macam apa ini? Istri Abu Nawas berkata, "Aku ingin tahu, siapa di antara kalian yang paling mampu mendengarkan, bukan berbicara. Karena selama ini kalian berlomba jadi paling cerdas. Kini, buktikan siapa yang paling bijak dalam diam."